Ada hal yang mau ditanyakan atau hal-hal kemarin yang memang belum terjawab, monggo silahkan. Oke, untuk kalau nggak ada ya kita lanjut materi aja. Untuk kuliah hari ini saya akan sampaikan terkait cloud computing dalam sistem informasi kebencanaan. Ada yang pernah dengar cloud computing itu apa? Eh? Ada yang tahu Bapak Ibu cloud computing itu apa? Pernah dengar belum cloud computing? Belum pernah dengar? Saya belum, Pak. Belum pernah. Oke. Cloud itu apa sih cloud? Kayaknya itu server berbasis internet begitu ya, Pak? Ya, ada yang katakan server berbasis internet. Tadi yang lain apa itu? Cloud computing. Cloud itu kan awan. Computing itu apa? Penghitungan, Pak, kali ya. Begitu kan atau Hmm. komputasi. Komputasi awan ya. Kalau biasa disebut cloud computing itu komputasi awan. Bapak Ibu pernah pakai aplikasi berbasis cloud belum ya? Atau udah pernah pakai tapi nggak sadar gitu? Kayak GEE itu berarti termasuk cloud computing berarti, Pak? Apa Pak? Apa Bu? Cloud GEE yang buat codingan tapi versi online gitu, Pak. Lupa namanya. Oh, GEE ya kalau nggak salah. codingan versi online. Ada lagi kira-kira yang pernah dengar atau pernah pakai aplikasi berbasis cloud? Ya, aplikasi berbasis cloud itu banyak sekali ya sepertinya. Contohnya kalau Bapak Ibu pakai Google Doc, Google Sheet, kemudian eh, Facebook, Instagram, itu adalah aplikasi berbasis cloud. Karena apa? Karena aplikasi itu tidak berjalan di komputer Bapak Ibu atau di handphone. Jadi mereka berjalan aplikasinya di atas web. Jadi aplikasi itu berjalannya di atas sebuah server ya. Ya mungkin kita lihat sedikit definisinya di sini. Terkait cloud computing adalah tren sekarang model komputasi yang dilakukan di jaringan, kemudian dapat diaplikasikan dari berbagai kumpulan sumber daya dari banyak server yang ada di belakangnya. Kemudian layanan komputasi itu seperti server, kemudian penyimpanan, database, kemudian jaringan, aplikasi, kemudian analitik, dan kecerdasan buatan yang melalui internet. Jadi ketika Bapak Ibu menjalankan aplikasi tidak langsung di atas komputer, berarti Bapak Ibu menggunakan layanan berbasis cloud computing ya. Seperti ketika Bapak Ibu menggunakan Google Docs ya. Kan Bapak Ibu tidak perlu menginstal MS Word ya, tapi menggunakan aplikasi text editing yang ada di internet. Kemudian Google Sheet, nah, tidak perlu memiliki Excel. Cukup menggunakan Google Sheet, Bapak Ibu bisa menulis atau membuat dokumen dalam bentuk menggunakan spreadsheet ya yang dilakukan secara online. Kemudian penggunaan Google Drive, yaitu layanan penyimpanan yang ada di dalam server. Kita tidak memiliki penyimpanan secara fisik ya. Jadi dokumen atau data kita unggah ke dalam
storage server, kemudian data kita tersimpan di dalam internet. Kemudian contoh lain, Bapak Ibu menggunakan ChatGPT misalnya untuk melakukan AI ya. Jadi AI-nya berjalan bukan di komputer Bapak Ibu, tapi berada di server untuk melakukan eh, pencarian, menerjemahkan berbagai macam instruksi yang Bapak berikan untuk menghasilkan sesuatu. Itu salah satu layanan cloud computing. Kemudian Bapak Ibu pernah pakai Canva nggak? Canva. Pernah, Pak. Nah, Canva itu juga Ya. salah satu contoh aplikasi berbasis cloud ya. Kita tidak perlu menginstal seperti kalau dulunya kita menggunakan Photoshop untuk membuat atau melakukan desain grafis. Kemudian kalau Bapak Ibu pakai TikTok Live ya, atau Capcut, Capcut, ya kita bisa melakukan editing video tanpa kita menginstal aplikasi video editing seperti Microsoft Project, kemudian apa ya, yang untuk editing video ya, Microsoft Project atau Microsoft ya. Kita juga bisa menggunakan pernah pakai Filmora ya, movie editor. Nah, itu salah satu aplikasi berbasis cloud. Jadi tidak berjalan di atas komputer Bapak Ibu atau di handphone Bapak Ibu, tapi bisa melakukan komputasi dalam jumlah yang sangat besar. Nah, sejarah perkembangan cloud itu dimulai dari tahun 60-an dengan konsep time sharing oleh John McCarthy. Dia menggunakan komputasi di atas publik. Kemudian tahun 90-an adanya grid computing. Kemudian adanya Amazon Web Service. Kemudian tahun 2010-an muncul ada Microsoft Azure, Google Cloud, dan berbagai penyedia layanan cloud yang berkembang. Nah, karakteristik untuk layanan cloud computing adalah on-demand self-service. Jadi, pengguna itu dapat secara otomatis menggunakan komputasi yang ada di server, kemudian penyimpanan sesuai dengan kebutuhan, simpanan itu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pakai Google Microsoft 365 nggak? Microsoft 365 pakai ya. Pasti semuanya pakai 365 ya. Di situ layanan yang diberikan apa? Ada MS Word, ada Office, ada PowerPoint, itu basic. Karena langganannya mungkin di yang basic bawaan dari laptop Bapak Ibu itu hanya standar yang digunakan untuk aplikasi perkantoran. Sebenarnya di belakang itu masih ada banyak lagi, ada Microsoft Project, ada Microsoft Visio ya, Visio yang digunakan untuk menggambar diagram dan lain sebagainya. Itu biasanya paket-paketnya itu tidak secara otomatis ikut. Jadi kalau mau pakai Visio harus bayar tambahan gitu. Yang basicnya adalah Microsoft Word, Microsoft Excel, dan PowerPoint. Itu basicnya. Makanya user menyesuaikan sendiri kebutuhannya. Jadi kalau mau butuh Visio ya langganannya ditambah gitu. Paketnya tidak hanya sekedar MS Plus atau Office saja. Kemudian contohnya kalau Bapak Ibu menggunakan Google Drive ya, Google Drive. Kapasitas standarnya berapa? 15 giga kan gitu. Kalau ingin lebih besar ya tinggal bayar mau 100 giga, mau 200 giga, mau 1 tera, tergantung kemampuan dari Bapak Ibu. Jadi on demand atau self service itu penggunaan layanan yang disediakan cloud di dalam cloud itu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian karakteristik yang lain adalah broad you access, artinya cukup ada akses internet, semua aplikasi dapat digunakan. Kalau Bapak Ibu menggunakan Google Drive, ya selama ada internet Bapak Ibu bisa simpan file, ngambil file. Penggunaan Google Doc selama ada internet dan ada web browser, Bapak Ibu bisa melakukan membuka atau mengetik ya di Google. Di Google Doc tersebut bisa diakses oleh banyak orang sekaligus ya. Contohnya kalau Bapak Ibu pakai 365, pernah Pak pakai layanan yang share ya, share di apa OneDrive.
kolaborasi satu file diedit bareng-bareng. Pernah nggak memanfaatkan hal itu? Atau jangan-jangan hanya biasa menggunakan Microsoft 365, Microsoft Word yang berjalan di atas komputer Bapak Ibu sendiri, bukan yang menggunakan layanan cloud. Ketika Bapak Ibu menyimpan dokumen di OneDrive, Bapak Ibu sebenarnya bisa collaborating untuk melakukan pengeditan dokumen itu bareng-bareng. Mau 10 orang bareng-bareng edit satu dokumen bisa ngeroyok ya. Jadi formatnya sudah menggunakan MS Word, bisa dilakukan editing bareng-bareng 5-10 orang, disimpan di file yang sama. Jadi bisa pembagian kerja, misalnya bab 1 yang ngerjakan Pak A, kemudian yang bab 2 Pak B, yang bab 3 Ibu A misalnya, dan lain sebagainya. Jadi bisa melakukan kolaborasi. Selama di situ ada jaringan internet, atau mungkin pada saat itu internetnya sedang putus, ya lakukan editing saja. Ketika nanti selesai, akan lakukan tersinkronisasi. Jadi dokumen yang ada di cloud akan terupdate sesuai dengan file yang Bapak Ibu tambahkan. Kemudian yang ketiga adalah resource pooling. Jadi penyedia daya komputasi itu bisa melayani berbagai macam konsumen dengan berbagai jenis layanan dan sumber daya fisik dan virtual yang berbeda-beda. Bapak Ibu pernah pakai Google Drive ya? Mungkin nggak tahu Drive yang dipakai itu servernya ada di mana. Kalau Bapak Ibu tahu, Google itu punya banyak server, mungkin ada di India, di Indonesia sendiri mungkin ada, kemudian di Amerika dan lain sebagainya. Jadi kita tidak tahu komputer mana yang sedang kita pakai, server mana yang sedang kita pakai, atau server mana yang digunakan untuk menyimpan dokumen yang Bapak Ibu akses. Dia bisa melayani banyak member dalam jumlah yang sangat banyak dan berbeda-beda ya. Jadi Bapak Ibu mungkin punya akun Google sendiri. Nah, itu ketika dipakai, nggak tahu teman-temannya juga punya Google sama, melakukan editing sama, atau bareng-bareng melakukan share terhadap dokumen yang sama untuk bisa dibuka secara bersama-sama kan gitu. Padahal Bapak Ibu memiliki akun sendiri-sendiri. Jadi bisa banyak user yang mengakses di satu layanan yang sama. Kemudian ada rapid elasticity. Artinya bisa secara langsung eh, berkembang atau digunakan dalam kapasitas yang sangat besar sesuai dengan permintaan. Ya kalau Bapak Ibu pakai Google Doc, Google Drive ya, kapasitas standar yang disediakan hanya 15 GB yang gratis. Padahal kita bisa minta 1 tera ke dalam Google. Mampu bayar nggak? Tinggal gitu aja. Kalau saya kemarin 15 GB udah penuh, saya ambil yang 100 GB. 100 GB itu 200.000 dalam 1 tahun. Ya daripada kita beli hard disk, kita bisa nyimpen data sebesar 200 GB ya, di Google Drive. Kalau masih kurang, bisa ditingkatkan menjadi 400 GB. Itu biayanya sekitar 400.000 kalau nggak salah per tahun. 1 tera juga bisa sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi kebutuhan tempat penyimpanan itu bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau memang butuhnya bisa 500 tera gimana? Ya bisa aja tinggal request, minta 500 tera. Kemudian jumlah prosesor yang akan dipakai. Ketika kita menggunakan Google Colapse, kita bisa berlangganan jumlah CPU yang akan kita pakai. Misalnya basicnya yang gratis hanya menggunakan 1 CPU ya. Kita bisa minta 5 CPU karena kita ingin melakukan komputasi dengan jumlah yang sangat besar. Misalnya untuk melakukan data analitik, data classification, dan lain sebagainya yang terhubung di dalam jaringan yang berbeda. Kemudian measure of service, jadi secara otomatis dapat mengontrol dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan pemanfaatan sesuai dengan layanan yang diberikan. Jadi kita akan membayar sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita hanya butuh 1 server, ya sudah, satu CPU ya 1 proses yang kita minta saja, langganan itu saja. Kemudian dia juga bisa dihitung sesuai dengan pemakaian. Kita langganan Google Colapse untuk melakukan komputasi, kita tinggal membayar sesuai dengan kebutuhan kita. Pada saat 1 minggu itu menggunakan
50 CPU misalnya. Nanti minggu berikutnya hanya menggunakan satu CPU, ya udah nanti ditagihkan sesuai penggunaannya. Kalau dalam 1 bulan full 50 CPU ya tagihannya akan besar. Tetapi ketika jumlah CPU yang kita pakai sedikit, secara otomatis biaya yang dikeluarkan sesuai lebih sedikit dibandingkan ketika kita pakai layanan dengan jumlah yang sangat besar. Kemudian layanan cloud computing itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah infrastruktur as a service. Jadi penyedia cloud itu menyediakan layanan infrastruktur seperti server virtual. Jadi kita bisa seolah-olah memiliki komputer sendiri tapi berada di cloud, bisa mempunyai penyimpanan. Contohnya ada Amazon EC2, ada Google Compute Engine. Kalau Bapak Ibu pernah melihat web hosting itu ada layanan KVM, kernel virtual machine. Kalau kita beli sewa layanan kernel virtual machine, kita bisa men-setup sebuah server sendiri sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa membangun web server sendiri, kita bisa membangun database server sendiri atau yang lain sebagainya. Kemudian jenis layanan yang kedua adalah platform as a service. Jadi layanannya berupa platform untuk pengembangan aplikasi. Contohnya adalah Google App Engine. Kalau Bapak Ibu pernah kenal namanya web hosting. Pernah dengar web hosting? Jadi kita menghostingkan ke dalam sebuah web server, kita hanya bisa menaruh aplikasi web di situ. Nah, kemudian nanti akan diberikan sebuah domain, webnya diakses. Nah, itu layanannya platform. Webnya apa? Misalnya untuk PHP itu sudah ada Apache Web Server. Kemudian database-nya mau pakai apa? MySQL. Berarti ada database MySQL Server yang dapat kita gunakan. Kemudian yang paling umum Bapak Ibu pakai bentuknya adalah software as a service. Jadi layanan itu berbasis aplikasi yang dapat diakses menggunakan web browser seperti contohnya Gmail, Microsoft 365, kemudian ada Salesforce, kemudian ada TikTok, kemudian ada Twitter, Facebook, kemudian ada yang lain lagi misalnya eh, Google Doc, Google Sheet, Google PowerPoint, Google apa? Google Presentation. Nah, itu layanan software as a service. Jadi yang dipakai di user kalau software as a service hanya aplikasinya. Kalau platform as a service itu yang dipakai user adalah platformnya. Kalau infrastruktur yang kita pakai atau user pakai adalah infrastrukturnya. Jadi seolah-olah kita menyewa server virtual itu dengan infrastruktur. Tapi kalau kita hanya sewa platformnya untuk menjalankan aplikasi web browser, aplikasi dari web app, biasanya yang disewa adalah platformnya. Kalau Bapak Ibu pakai misalnya eh, WordPress, itu salah satu software as a service. Jadi layanan software untuk melakukan editing atau pembuatan website. Kemudian model deployment dari cloud computing, ada istilahnya public cloud yang tersedia untuk umum, jadi disediakan oleh layanan penyedia cloud. Kemudian infrastrukturnya itu bisa dipakai oleh siapa saja, bisa dimiliki oleh siapa saja. Namun pengoperasiannya dari public cloud itu dimiliki oleh penyedia layanan cloud engine tersebut. Kemudian ada private cloud, itu yang digunakan secara eksklusif dalam satu organisasi. Infrastruktur itu dioperasikan oleh organisasi, dimiliki oleh organisasi itu sendiri. Kemudian ada hybrid. Kalau hybrid itu kombinasi antara public dan private. Jadi infrastrukturnya ada yang public, ada yang private. Seperti kalau kampus itu ada layanan public, ada layanan private yang digunakan oleh internal. Kemudian juga ada community cloud. Community cloud itu dibagi oleh beberapa organisasi yang memiliki kepentingan yang sama. Jadi infrastruktur cloud itu digunakan oleh komunitas dan konsumen yang memiliki concern terhadap layanan yang sama. Nah, keuntungan dari cloud computing itu ada beberapa. Yang pertama adalah efisiensi biaya. Jadi kita bisa mengurangi biaya modal operasional dengan pay as you use. Artinya
sesuai yang digunakan. Jadi kalau kita membeli laptop yang sudah ada paket OS dan Microsoft 365 ya udah itu basic standarnya. Jadi membeli satu paket standar. Tapi kalau ingin yang lebih, misalnya ingin layanan OneDrive-nya yang lebih besar, ya tinggal nambah aja kok biayanya. Jadi kalau misalnya kita tidak perlu membeli server sendiri untuk menyediakan layanan aplikasi web, ya kita pengen punya web server tinggal beli aja ke penyedia layanan cloud misalnya untuk hosting. Atau kalau kita mau pakai server sendiri ya tinggal beli layanan cloud server dengan KVM. Saya beli layanan cloud server itu kapasitas 20 giga, CPU-nya 1, RAM-nya 4, kemudian hard disk-nya sekitar 20 giga kapasitas penyimpanannya untuk operating system ya, untuk tugas-tugas mahasiswa ya. Saya daripada beli server sendiri, kalau beli server sendiri kan untuk layanan mahasiswa perlu misalnya membelikan server harganya 150 juta. Itu baru servernya saja, belum koneksi internetnya, belum untuk pembelian domain, hosting, kemudian untuk layanan publiknya. Itu bisa modalnya sampai 500 jutaan. Jadi kalau ada perusahaan baru ingin mempunyai aplikasi sendiri, ingin mempunyai server sendiri, tinggal sewa ke cloud. Jadi dengan biaya murah, saya biaya 2 juta dalam 1 tahun. Sewa cloud dengan kapasitas penyimpanan 20 giga, kemudian prosesornya 2, RAM-nya 4, itu 2 juta dalam waktu 1 tahun. Kemudian skalabilitas, kita bisa dapat menambah atau mengurangi sumber daya sesuai dengan kebutuhan. Ternyata dalam 1 tahun kapasitasnya nggak cukup untuk melakukan komputasi, di-upgrade aja. Tahun kedua saya pernah melakukan upgrading dari tadinya yang 20 giga jadikan 100 giga, kemudian RAM-nya 8, kemudian CPU-nya 8, prosesornya 8, itu dengan harga 4 juta dalam waktu 1 tahun. Kalau masih butuh yang lebih besar ya tinggal di-upgrade sesuai dengan kemampuan organisasi. Jadi tidak perlu membeli peralatan fisik yang jumlahnya cukup mahal. Kemudian aksesibilitasnya, artinya layanan cloud computing itu dapat diakses di mana saja yang penting ada koneksi internet. Bapak Ibu mau buka file, sharing sama temennya pakai Google Drive, filenya di Google Drive, di mana aja Bapak Ibu bisa buka file itu. Pengen buka Gmail, pengen ngedit video, tinggal pakai capcut, asalkan ada internet, videonya bisa diedit ya. Kemudian keandalan, tersedia layanan backup otomatis. Kalau misalnya terjadi gempa, gedungnya roboh, servernya masih aman. Kenapa? Servernya masih ada di internet. Nah, kalau server Google-nya kena bom gimana? Google punya teknologi backup yang bisa melakukan merecovery atau mengembalikan data Bapak Ibu dengan cepat, tepat, dan aman. Jadi tidak ada resiko akan kehilangan data. Kemudian tantangan di dalam layanan cloud itu tadi ada kelebihan dan ada kelemahannya. Yang pertama adalah tentang keamanan. Artinya kalau Bapak Ibu tidak bisa menjaga password, tidak ada security tambahan terkait penggunaan password, data Bapak Ibu dapat diambil oleh siapa aja. Jadi Gmail Bapak Ibu itu bisa dicuri ketika tidak melakukan praktek two-way autentifikasi, artinya autentikasinya hanya password aja. Begitu udah bisa masuk ya otomatis bisa ngambil data Bapak Ibu. Tapi sekarang ada teknologi keamanan yang lebih canggih yaitu dengan adanya two-way autentifikasi. Jadi kalau nggak ada autentifikasi terhadap WA atau SMS atau email yang masuk ke Bapak Ibu meyakinkan oh ini benar yang buka saya, nah itu tidak bisa dibuka. Jadi kalau aplikasi perbankan ada layanan sidik jarinya. Jadi selain menggunakan password, diverifikasi menggunakan sidik jari atau retina misalnya untuk dapat melakukan transaksi perbankan. Kemudian kelemahan yang kedua adalah vendor lag. Artinya akan mengalami kesulitan jika akan berpindah dari satu penyedia cloud ke penyedia yang lainnya. Karena mungkin bisa beda platform. Tapi biasanya penyedia layanan cloud itu sudah menyediakan
fasilitas untuk melakukan migrasi ya. Jadi ketika Bapak Ibu pindah ke vendor yang lain, pihak penyedia yang baru itu akan bisa membantu Bapak Ibu untuk melakukan migrasi data. Kemudian ini yang paling penting adalah ketergantungan internet. Jadi kalau koneksi internetnya nggak kenceng atau nggak stabil, akses ke dalam layanan cloud akan terganggu. Contohnya nih, Zoom Meeting ini ya. Zoom Meeting ini salah satu layanan cloud service ya, layanan aplikasi berbasis cloud. Jadi kalau Bapak Ibu sedang internetnya jelek, nggak baik-baik saja, sedang hujan, atau mungkin di daerah yang sulit sinyal, ya Bapak Ibu nggak bisa mengikuti kuliah, tidak bisa mendengarkan sharing, tidak bisa melakukan editing dokumen, tidak bisa melakukan beberapa kegiatan yang bersama-sama. Kemudian adanya compliance dan regulasi. Jadi kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri yang berlaku terkait untuk data yang sensitif ya. Terkait misalnya menyimpan gambar-gambar rahasia kan gitu. Jadi Google itu kan menyediakan layanan gratis ya. Kira-kira tahu nggak kenapa kok Google menyediakan layanan gratis ya? Bapak Ibu tahu nggak kira-kira kenapa kok Google menyediakan storage gratis, email gratis? Itu tujuannya apa sih sebenarnya? Ada yang tahu Untuk nggak Bapak promosi Ibu? mungkin, Pak. Untuk promosi. Nah, bukan. Ayo, ada yang tahu nggak kira-kira? Yuk, silakan. Ada yang sharing, yang tahu kira-kira kenapa kok Google itu menyediakan fasilitas data apa storage gratis, email gratis. Kira-kira ada yang tahu nggak? Biar kita tetap pakai Google, Pak. Ayo, ada yang lain. Supaya kita pakai Google. Yang lain kira-kira apa? Untuk memantau segala Oh, aktivitas kita, Pak. Yang lain apa? Ada yang lain? Tahu nggak? Google menyediakan layanan gratis itu. Kalau kita telusur ke belakang, sebenarnya dia ingin mengumpulkan berbagai macam informasi, berbagai macam dokumen. Salah satu keuntungan dari Google, dia bisa mendapatkan banyak dokumen yang Bapak Ibu kirim melalui email atau Bapak Ibu dokumen simpan di dalam Google Drive. Tujuannya untuk apa? Ya, mengolek berbagai macam informasi. Termasuk misalnya yang disimpan di dalam Google Drive, Google Doc itu adalah data kekayaan alam Indonesia. Google bisa tahu semuanya, data kekayaan alam Indonesia. Data potensi keuntungan dari sebuah perusahaan. Itu dalam jangka beberapa tahun Google bisa menjual dokumen-dokumen tersebut. Kemudian bisa dilakukan meta-metadata, mengumpulkan data, klasifikasi, dan lain sebagainya. Karena teknologi AI sudah banyak, bisa melakukan collecting dari data yang cukup banyak yang diperoleh dari pemanfaatan Google Drive. Ya, sekarang sebenarnya kalau kerugian negara itu bisa didapatkan ketika layanan pemerintah memanfaatkan teknologi Google. Karena Google itu bisa mengakses segala informasi yang disimpan di Google Drive atau dikirimkan melalui email Gmail. Semua informasi itu bisa dikolek. Kemudian diekstraksi untuk mengetahui, oh di wilayah Indonesia Timur misalnya kekayaan alamnya ada apa aja, ke pendapatan per kapita penduduk di daerah sana, informasi terkait kekayaan wilayahnya, kemudian peta lokasi rumah Bapak Ibu, kekayaan Bapak Ibu itu bisa teridentifikasi menggunakan Google. Apalagi kalau Bapak Ibu mengaktifkan Google tracking location yang diaktifkan di Google Map itu kan diketahui aktivitas Bapak Ibu seharian tuh pergi kemana aja dan lain sebagainya. Pola perilaku seseorang itu bisa diidentifikasi. Makanya ada satu layanan Google yang tidak boleh masuk ke Indonesia adalah Google Loans. Tahu Google Loan? Pinjaman Google ya. Karena ketika pinjaman Google itu dalam rumah Bapak Ibu akan difoto ya. Sekarang Bapak Ibu kalau pakai Google Map
Bisa nggak lihat depan rumahnya Bapak Ibu? Kelihatan kan? Dari atas pakai Google satelit kelihatan. Pakai Google Street depan rumah, kiri rumah kelihatan. Nanti kalau Google Loan diizinkan, Bapak Ibu mengupload foto dalam rumah, peta dalam rumah Bapak Ibu bisa diakses oleh Google. Ya, ini sangat bahaya sekali sebenarnya. Dengan pemanfaatan teknologi cloud, kita ya memang Cloud itu gratis, tapi kita perlu bijak di dalam menggunakan. Artinya kita sebagai instansi pemerintah sebaiknya tidak menggunakan layanan Google. Kayak di Cina, Cina kan nggak boleh Google. Tujuannya apa? Supaya informasi wilayah yang ada di Cina itu tidak dapat diakses menggunakan internet. Nah, sekarang kalau rumah Bapak Ibu setiap hari ada Google mobil ya, mobil Google yang jalan-jalan kemana aja itu foto depan rumah, upgrade depan rumah itu akan terlihat tuh. Daerah mana punya kekayaan seperti apa, bentuk rumahnya seperti apa bisa diakses dengan penggunaan Google tersebut tuh. Jadi dengan Google Street itu bisa bisa kita akses dalam rumah, kemudian pakai satelit bisa kelihatan atas rumahnya, ya kan? Kemudian dari samping, kanan, kiri, dan lain sebagainya itu bisa terlihat. Itu salah satu kelemahan, makanya kita harus bijak di dalam penggunaan layanan cloud atau layanan berbasis internet ya. Contohnya cloud. Nah, ini secara ada beberapa penyedia layanan cloud computing yang besar. Eh, itu ada Amazon Web Service, ada Microsoft Azure, kemudian Google Cloud Platform, ada IBM Cloud, ini ada beberapa penyedia layanan cloud terbuka. Kemudian bagaimana cloud computing itu dapat dimanfaatkan untuk kebencanaan. Yang pertama, kita dapat melakukan pengolahan data. Ya, jadi bisa menyediakan infrastruktur yang terdistribusi, kita bisa mengirimkan informasi itu dengan cepat, bisa diterima oleh siapa saja. Misalnya tadi penggunaan Google Drive, kita bisa menginformasikan jumlah korban, kemudian dapat menginformasikan kejadian dengan cepat menggunakan WhatsApp, atau mungkin dengan teknologi-teknologi yang lain bisa untuk melakukan koordinasi. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan Google Map untuk melihat lokasi medan, jalur alternatif yang bisa kita pakai untuk menuju ke lokasi tersebut. Kemudian kita bisa melakukan akses data dan aplikasi dari mana saja. Dengan adanya teknologi cloud computing memungkinkan untuk petugas itu dapat mengakses sistem informasi kebencanaan dengan berbagai media. Dari mana saja selama ada koneksi internet. Kemudian dapat diakses dari berbagai macam lokasi. Misalnya ada tim penanggulangan bencana yang tersebar di beberapa lokasi, bisa mengakses data dan aplikasi yang sama. Kemudian bisa melakukan sinkronisasi secara real time. Ada updating data secara langsung dapat diterima, tersinkronisasi, dan dapat diakses oleh tim-tim yang lain secara real time. Kemudian menyediakan layanan akses dalam keadaan darurat. Ketika bencana terjadi, mungkin ada infrastruktur yang rusak, kantor tidak dapat diakses, namun sistem informasinya masih berjalan normal karena tersedia di layanan cloud. Kemudian bisa menjadi untuk layanan respon cepat. Jadi tim tanggap darurat bisa langsung dapat mengakses korban bencana dan melakukan evakuasi. Kemudian bisa melakukan koordinasi dengan menggunakan Zoom meeting, bisa menggunakan eh, WhatsApp ya, WhatsApp call kan bisa 5 orang, 10 orang bareng-bareng, bisa sharing informasi, bisa memberikan koordinasi sehingga respon bisa menjadi lebih cepat. Kemudian untuk pemulihan bencana, jadi kemampuan untuk pemulihan yang lebih cepat dan bisa secara otomatis ketika layanan aplikasi berbasis cloud
Kemudian ketika terjadi bencana dapat dialihkan ke server backup. Jadi resiko kehilangan data akan menjadi lebih kecil. Kita bisa melakukan konfigurasi misalnya backup otomatis setiap 15 menit. Kemudian melakukan replikasi ke 3 zona yang berbeda. Kemudian pengembalian otomatis ketika dalam 5 menit terjadi kerusakan atau yang lain sebagainya. Nah, ini adalah arsitektur untuk discover recovery-nya, ada pusat datanya, kemudian ada secondary backup, kemudian ada replication yang diduplikasi di 2 lokasi, bisa melakukan otomatis pengembalian. Nah, penyimpanan data yang aman dengan menggunakan teknologi enkripsi. Sekarang ada teknologi enkripsi untuk melakukan penyandian data. Jadi tadi solusinya kalau Bapak Ibu terpaksa sharing dokumen menggunakan Google, sebaiknya dienkripsi. Jadi misalnya dokumennya itu dijadikan format yang tidak standar ya. Misalnya dari docx jadi JPEG. Atau dari file PDF diberi nama filenya AVI misalnya. Atau menggunakan teknologi enkripsi supaya tidak dapat diekstrak informasi yang ada di dalamnya. Kemudian ada kontrol akses dengan role based access dan multi-factor authentication untuk keamanan data personal. Kemudian menggunakan adanya teknologi audit trail untuk pencatatan modifikasi yang di dalam log. Misalnya kalau kita ada dokumen yang kita share, dilakukan edit bersama, nanti ada catatan. Oh, tadi paragraf sekian diedit oleh siapa aja. Paragraf sekian dirubah oleh siapa. Itu dapat diketahui. Kemudian ada di geographic distribution. Jadi dapat didistribusikan ke berbagai macam lokasi yang berbeda-beda untuk mencegah kehilangan data akibat bencana yang terjadi. Nah, kemudian keuntungan dengan teknologi cloud adalah kolaborasi real time dalam situasi darurat. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan berbagai penyedia layanan atau tim tanggap darurat dalam keadaan yang sedang gawat misalnya. Ada tool kolaborasi untuk manajemen bencana, bisa memanfaatkan sharing dokumen. Jadi ada dokumen yang bisa diedit bersama-sama. Kemudian ada instant communication dalam komunikasi yang bersama-sama, misalnya menggunakan layanan broadcast message, kemudian bisa menggunakan WhatsApp atau layanan-layanan yang lain. Bisa juga virtual command center, bisa rapat koordinasi dilakukan secara virtual dari berbagai macam lokasi. Contohnya sekarang menggunakan Zoom meeting, kita bisa rapat virtual, kelas virtual, kuliah virtual. Kemudian task management memungkinkan pemberian tugas dan tracking serta monitoring progres dilakukan secara real time ya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh tim di lokasi bencana dapat dimonitoring dari orang yang berada di lokasi yang berbeda. Dalam yang lain kita bisa meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas. Jadi dalam kondisi bencana kebutuhan akan komputasi dapat meningkat secara drastis. Kemudian kalau kita tidak menggunakan layanan cloud, mungkin beban kerja yang besar, server kita tidak bisa menerima traffic yang besar. Jadi dengan adanya cloud computing, itu dapat melakukan auto scaling ya. Jumlah kapasitasnya bisa ditingkatkan secara otomatis. Kemudian bisa mengurangi biaya operasional, mengeliminasi pembelian dan maintenance. Jadi kalau kita menggunakan layanan cloud, biaya maintenance itu bukan menjadi tanggungan penyewa ya. Jadi sudah menjadi tanggungan oleh pemilik layanan cloud. Terkait untuk melakukan ketika ada virus misalnya, itu bisa menjadi kalau kena hacking, misalnya kena kemasukan Trojan misalnya atau malware, nah itu penyedia cloud itu yang akan melakukan perbaikan. Kemudian pengurangan biaya operasional. Jadi biaya listrik nggak perlu bayar, biaya AC nggak perlu bayar. Jadi kalau beli server sendiri kan perlu listrik, perlu AC, kemudian perlu perawatan jaringan, misalnya perbaikan kabel, penggantian kabel, itu tidak perlu dilakukan. Kemudian meningkatkan produktivitas IT.
Jadi produktivitas dari tim IT dapat meningkat. Kemudian 80% mengefisienkan dalam waktu pengembangannya. Jadi kita tidak perlu melakukan konfigurasi terhadap server yang kita beli. Nah, itu bisa menjadi tugas dari penyedia layanan cloud. Jadi kalau kita beli server sendiri, kan kita perlu instalasi operating system. Lalu masukkan aplikasi-aplikasi ke dalam server tersebut. Nah, itu sudah disediakan oleh penyedia layanan cloud. Kita tinggal pakai. Contohnya kalau kita ingin pakai text editor ya, kita pakai Google Doc aja. Google Doc kita udah bisa langsung mengedit, tidak perlu install Microsoft 365. Cukup web browser buka doc.google.com, kita sudah bisa langsung membuka aplikasi text editor. Kemudian aspek perencanaan kebencanaan berbasis cloud, tahapannya dengan melakukan risk assessment, identifikasi, evaluasi resiko, kemudian tahapannya recovery strategi, dokumentasi, kemudian testing dan pemeliharaan. Ini adalah tahapan-tahapan ketika terjadi bencana untuk pemulihan pasca bencana terhadap sistem informasi yang ada. Ini ada beberapa tahapan yang dilakukan. Kemudian ada beberapa komponen untuk disaster recovery preparedness berbasis cloud. Yang pertama adalah penentuan objektif, kemudian rencana komunikasi mengenai siapa aja yang harus dihubungi, kemudian backup strategi untuk mencakup frekuensi, lokasi penyimpanan, verifikasi, kemudian recovery prosedur. Jadi langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk pemulihan termasuk untuk prioritas dari sistem yang kita bangun. Kemudian ada recovery team objektif, memaksimalkan waktu yang diterima untuk mengembalikan sistem ke dalam kondisi operasional. Misalnya sistem peringatan dini 50 menit, kemudian ada database korban yang bisa kita akses maksimal 30 menit, sistem logistik selama 2 jam, sistem administrasi dapat dilakukan secara 24 jam. Kemudian untuk recovery point objektif, misalnya jumlah data yang hilang tanpa menyebabkan kerugian, data real time monitoring bisa dikembalikan dalam 0 detik, database operasional 15 menit, data laporan 1 jam, kemudian data arsip 24 jam. Ini tingkat keamanan di dalam cloud. Langkah pertama adalah identifikasi manajemen, akses kontrol dan autentifikasi, enkripsi data dan privasi, network security dan monitoring, yang terakhir adalah infrastruktur dan compliance. Ini ada beberapa level. Untuk implementasi keamanan data di dalam kebencanaan, langkah pertama melakukan data classification. Lakukan klasifikasi data bisa berdasarkan tingkat sensitivitas, bisa publik, internal, rahasia, sangat rahasia, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan enkripsi. Jadi semua data yang disimpan dalam format terenkripsi menggunakan AES 256. Jadi salah satu teknologi enkripsi untuk melakukan penyandian terhadap dokumen yang disimpan. Kemudian ada encryption in transit, komunikasi data dengan protokol TLS 1.3. Jadi di dalam pengiriman datanya kita menggunakan enkripsi data. Ya contohnya kalau kita masukkan password di access point atau router itu bisa pakai WPS, kemudian AES. Nah, itu salah satu bentuk enkripsi di proses pengiriman. Jadi data yang dikirimkan melalui WiFi itu sudah paketnya terenkripsi. Jadi kalau ada yang membajak atau membuka file pengirimannya, sinyal yang kita kirimkan itu tidak dapat langsung melihat datanya. Kemudian ada akses monitoring dengan security information dan information management. Jadi untuk memonitoring real time aktivitas yang mencurigakan. Jadi beberapa server itu selalu dikasih log untuk melihat siapa aja yang mencoba masuk. Kemudian paket data apa yang lewat di situ, ukurannya berapa aja, itu digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang mencurigakan.
Kemudian ketergantungan untuk terkait penggunaan data yang kapasitas tinggi itu salah satu contohnya ada penggunaan load balancer, jadi ada distribusi pembagian beban kerja. Kemudian ada available zone untuk toleransi kegagalannya, ada replikasi database, jadi database dibuat duplicate yang melakukan sinkronisasi data secara real time. Kemudian automatic failover, jadi ketika ada kegagalan di dalam pengaksesan data, dia bisa melakukan perbaikan terhadap data yang rusak. Kemudian monitoring aset untuk menjaga ketersediaan layanan sebesar 99,99%. Kemudian strategi untuk ketersediaan yang tinggi, tadi redundancy multizone, jadi minimal kalau kita menggunakan layanan cloud, kita perlu melakukan backup, minimal menggunakan 3 lokasi yang berbeda. Kemudian menggunakan database clustering, jadi dengan penggunaan master dan slave. Kemudian ada load balancing untuk pembagian traffic. Kemudian monitoring alert selama 24 jam per hari, 7 hari seminggu, yang bisa memberikan notifikasi otomatis ketika ada penurunan performa atau yang lain sebagainya. Ini salah satu bentuk layanan, besar layanan yang disediakan oleh cloud computing. Misalnya uptime-nya targetnya adalah 99,99%. Untuk data downtime maksimal ada 43 menit dalam 4,3 menit dalam waktu 1 tahun. Sehingga untuk database korban itu uptime targetnya adalah 99,95. Yang boleh downtime selama 1 tahun hanya 21,9 dan lain sebagainya. Ini adalah target target tingkat layanan yang harus terjaga ketersediaan datanya. Kemudian untuk regulasi, perlunya ada regulasi pemerintah terkait undang-undang dan penggunaan perlindungan data pribadi menggunakan standar internasional untuk keamanan informasi dengan ISO 27001 terkait keamanan informasi dan ISO 22301 untuk business continuity. Kemudian perlu adanya audit dan sertifikasi untuk memastikan layanan yang diberikan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Ini salah satu beberapa contoh di kasus dan penerapannya. Misalnya real-time monitoring cuaca, early warning system dari multi-channel alerts, database terpusat, pemetaan zona bahaya, koordinasi dengan tim dan multi lembaga. Kemudian salah satu contoh untuk early warning system, data acquisition-nya menggunakan sensor IoT untuk mengumpulkan data cuaca, seismik, hidrologi yang dikirimkan ke cloud, kemudian menggunakan AI untuk analisis, penggunaan machine learning dan algoritma untuk menganalisis pola data untuk deteksi dini potensi bencana. Kemudian ada multi-channel alert, bisa mengirimkan peringatan melalui SMS, mobile app, sirine, dan lain sebagainya. Contohnya kalau kita pakai apa? Weather yang ada di handphone kan ada notifikasi ya, rain alert, kemudian dust alert atau apa. Nah, itu salah satu bentuk pengiriman notifikasi. Kemudian bisa melakukan respon dan koordinasi. Layanan manajemen logistik berbasis cloud bisa dilakukan untuk manajemen inventaris terkait melacak stok bantuan, kemudian tempat-tempat drop yang sudah diberikan, ketersediaan stok di lokasi, kemudian bisa menggunakan layanan tracking distribusi dengan adanya pemanfaatan GPS, kita bisa melihat status pengirimannya sudah sampai mana, sehingga bisa mengestimasi waktu tibanya, kemudian dapat mengoptimalisasi terhadap rute distribusi yang ada. Kemudian untuk field operation, membantu petugas lapangan untuk melakukan input data penerima bantuan, dokumentasi, dan lain sebagainya. Kemudian bisa ada dashboard monitoring komprehensif dari status bencana, dapat kita update data secara real time. Kemudian visualisasi
terkait tim SAR, kemudian tim kesehatan, tim logistik secara peta interaktif, kemudian melakukan impact assessment, analisis dampak terkait kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, dan lain sebagainya. Bisa communication hub, pusat komunikasi terintegrasi untuk koordinasi dari berbagai macam stakeholder yang berbeda. Nah, ini salah satu contoh untuk biaya pengembangannya misalnya dari infrastruktur, maintenance, setup, dan operasinya. Kemudian tantangan solusi dan implementasi, yang pertama adalah konektivitas internet. Jadi karena keterbatasan di internet di daerah rawan, itu dapat menghambat untuk akses ke dalam cloud. Solusinya bisa menggunakan hybrid connectivity, misalnya ada komunikasi satelit, seluler, dan lain sebagainya yang lebih efektif untuk di lokasi tersebut. Kemudian tantangan yang lain adalah change management, perubahan manajemen, kebijakan baru, dan lain sebagainya. Kemudian bisa melakukan pelatihan terhadap technical support atau yang lain untuk bisa menggunakan. Oke, mungkin itu aja. Ada hal yang mau didiskusikan, silakan terkait pemanfaatan teknologi cloud computing di dalam kebencanaan. Monggo, silakan kalau ada yang ditanyakan. Atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan. Izin Pak, Oke, monggo Pak Cucu. terima kasih. Eh, Terkait dengan penyimpanan data dan informasi pada cloud itu Pak ya, Ya, tadi ada beberapa hambatan atau rintangan. Salah satunya terkait dengan jaringan. Barangkali dalam penyimpanan itu harus ada data backup yang sedikit manual, mengingat hambatan itu bukan cuma jaringan Pak. Mati listrik aja kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi BMKG itu kan datanya hampir semua itu berbentuk angka. Tapi seandainya kalau jaringan internet listrik mati, kalau kita punya data backup semacam print-printan, itu kita bisa bicara banyak terkait dengan data dan informasi. Tapi kalau kita nggak punya data mentah, data yang hard copy, kita kehilangan kata-kata. Barangkali itu Pak untuk backup datanya. Terima kasih Pak. ya memang isu backup dan ketersediaan akses internet dan sumber daya ini juga memang masih tantangan untuk layanan yang berbasis cloud, terutama di Indonesia yang memang belum 100% wilayahnya bebas dari ancaman ya, apalagi dari geografisnya mungkin dari akses topografinya yang memang sulit diakses internet, kemudian akses listrik ya yang mudah putus. Tapi sebenarnya kalau ketika kita ya makanya dia ada layanan backup tadi ya. Backup itu ada dua jenis ya. Backup otomatis atau backup secara manual. Sebenarnya di teknologi di handphone, ketika kita melakukan editing menggunakan Google Doc atau Google Drive misalnya ya, ketika nggak ada internet, apa yang kita tulis nggak hilang gitu loh. Masih tersimpan di lokal, kemudian nanti ketika ada internet lagi, dia akan melakukan sinkronisasi. Ya syaratnya device yang kita pakai selalu on gitu. Ya artinya dengan backup daya, misalnya dengan pemanfaatan satu daya tambahan atau pemanfaatan teknologi komunikasi alternatif ya. Tadi menggunakan kalau di kawasan yang susah dapat jaringan, bisa menggunakan komunikasi satelit. Nah, itu maka biayanya kan juga mungkin tergantung dari biaya ya. Biayanya bisa lebih mahal, apalagi jika menggunakan komunikasi satelit. Tapi kalau memang itu dibutuhkan, itu bisa dimanfaatkan atau dengan teknologi komunikasi menggunakan radio frekuensi. Jadi pertukaran data menggunakan jaringan radio frekuensi, misalnya menggunakan RF atau menggunakan HT ya, itu untuk melakukan pertukaran data atau sinkronisasi data itu bisa dilakukan.
Ya tadi yang salah satu manual ya tetap tetap bisa dimanfaatkan dengan baik, tetapi untuk bisa dikolaborasikan dengan berbagai stakeholder perlu layanan yang berbasis online yang dapat digunakan secara bersamaan. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, silakan Pak Ibu. Izin Pak Awang. Iya, monggo. Tadi disampaikan yang apa Google tadi kan mengkolek seluruh informasi yang pengguna sampaikan atau pengguna kirimkan, simpan di baik Google Drive maupun Gmail atau yang lainnya. Dan Ya, tadi kan banyak sekali ini data-data yang mungkin tuh sensitif ya. Nah, terus bagaimana antisipasi untuk security-nya atau keamanannya agar data-data yang sensitif itu tidak bisa atau tidak menyebar dengan apa ya, dengan masif gitu. Soalnya kan apabila data sensitif itu bisa diakses semua orang itu kan juga cukup berbahaya gitu, Pak. Terus tadi juga disampaikan jangan sampai apa ya, ya kita memang sih hati-hati ya. Tapi saya lihat juga di UPN YK juga untuk emailnya itu juga terafiliasi dengan Gmail gitu Pak. Meskipun di UPN YK ACID tapi dia terafiliasi dengan Gmail juga gitu Pak. Nah itu bagaimana Pak untuk sistem keamanannya? ya ini juga dilematis juga ya. Di sisi mau gampang atau mau ribet tapi aman kan gitu. Ya salah satu kalau mau aman ya sebenarnya jangan pakai layanan publik. Google kan layanan publik ya. Kita sebenarnya kalau memang dari pemerintah itu punya layanan, sebenarnya pakai layanan pemerintah itu jauh lebih lebih aman ya, karena itu dipakai oleh negara sendiri. Seperti kayak di Cina ya. Di Cina itu tidak boleh menggunakan Google, tidak boleh menggunakan Facebook. Bapak Ibu kalau ke Cina Facebooknya mati itu. Atau Google-nya nggak bisa dipakai di Cina. Harus pakai aplikasi Map punyanya Cina sendiri. Baidu. Kemudian kalau untuk Facebook dia pakai WeChat. Tujuannya apa? Atau kalau nggak di Cina nggak bisa pakai Instagram. Instagram itu dengan mengupload gambar di internet. Itu sebenarnya informasi-informasi yang ada di lokasi dengan adanya geotagging itu foto di sekitar wilayahnya itu bisa diketahui gitu. Bisa kita dipublishkan ke internet. Bisa masuk ke dalam internet dan dapat diakses oleh siapa aja. Ya salah satunya kalau kita masih terpaksa menggunakan Google ya, ketika mengirimkan email paling enggak dokumen yang kita kirimkan dienkripsi. Minimal dizipkan kemudian dikasih password misalnya. Supaya tidak bisa dibuka gitu. Salah satu solusinya paling gampang itu. UPN tidak tidak masih menggunakan Google kenapa ya? Karena layanan Google paling mudah, tidak memikirkan mail servernya, tidak memikirkan terkait kalau ada spam piye. Spam filternya udah dilakukan oleh Google semua, ya kan gitu. Kita mau pakai yang mudah kan gitu. Ya, kalau kita mau aman terkait dokumen yang kita kirimkan supaya tidak dibaca orang lain, ya dokumen yang kita buat itu dalam bentuk terenkripsi. Misalnya dengan disandikan di zip dulu, atau dipecah menjadi beberapa file baru dikirimkan, atau diberi nama yang berbeda, jangan file doc misalnya dokumen doc, tapi diberi nama file apa .jpg misalnya. Baru nanti dikasih tahu oh, setelah sampai sana dirubah ya, baru bisa diakses misalnya. Nah, salah satunya itu memang memang isu kenapa Google dia masif ya dia memberikan kemudahan ya. Jadi bagi perusahaan institusi yang nggak mau ribet ya udah pakai Google aja deh. Cuman yang perlu diedukasi adalah penggunanya tadi. Ketika ngirim file pakai yang terenkripsi. Ketika mau sharing dokumen itu rahasia, dirubah nama filenya atau di password atau disandikan. Kemudian di-download dulu dibuka di lokal komputer misalnya. Kemudian ada two-way autentifikasi misalnya. Dengan menggunakan tadi sidik jari atau yang lain sebagainya untuk membuka dokumen tersebut. Itu yang bisa kita lakukan memang karena ya salah satunya memang ketersediaan infrastruktur. Kalau kita mau bangun mail server sendiri, ribet banget, Pak.
Ya kan coba aja buka. Belum lagi kalau terkena serangan spam. Spam email itu bisa 1 hari hard disk server itu penuh. Tapi kalau dengan Google dia tuh sudah punya spam filtering, filternya dipisah-pisah, dibuang yang namanya spam, dan masuk ke spam, yang dokumen penting masuk dan lain sebagainya. Itu sudah tersedia layanan email seperti itu. Ya sebenarnya kalau dari instansi pemerintah, apalagi misalnya Badan Intelijen Negara misalnya atau dinas yang mengatasi terkait kekayaan negara misalnya ya peta cadangan minyak, dokumen cadangan minyak Indonesia, ya jangan di-share menggunakan Google Drive, jangan di-share menggunakan email Google misalnya. Bisa menggunakan ya tadi VPN, eh, eh, virtual private network, atau teknologi-teknologi lain yang bisa, kalau nggak disandikan aja, kalau mau terpaksa pakai Google ya di password, disandikan misalnya dienkripsi atau seperti apa. Itu yang bisa kita lakukan. Ya kita mau mau gampang atau mau ribet atau mau, itu tergantung kita. Makanya layanan cloud itu memudahkan. Nah, itu tinggal kalau dengan mudah itu bagaimana kita memproteksi diri ya. Mungkin dari staf perlu diedukasi misalnya. Kalau kamu ngirim email dokumen penting, jangan dalam bentuk yang blong-blongan. Apalagi dikasih nama file kekayaan negara. Nah, itu nanti bisa dimanfaati oleh pihak asing untuk mengeksplorasi kekayaan negara dan lain sebagainya. Apalagi sekarang teknologi AI sudah sangat cerdas sekali. Ekstraksi dokumen itu dalam 1 menit kita bisa buka seluruh dokumen dan lain sebagainya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau tanyakan atau mau didiskusikan? Ya kalau di istilah komputer, di istilah jaringan itu, kalau mau nyaman tidak aman. Kalau mau tidak aman pasti tidak nyaman, gitu kan? Kalau Bapak Ibu mau komputernya nyaman, pasang firewall yang banyak, antivirus yang berlapis-lapis. Begitu nyala bisa 5 menit, tapi aman, gitu loh. Coba kalau Bapak, contohnya rumah Bapak Ibu lah. Kalau rumahnya pengen aman, gemboknya ada 10. Masuk pintu depan digembok. Habis itu kasih grendel, kasih rantai, kasih saluran listrik. Jadi kalau mau masuk, matikan saklar listriknya dulu, buka gembok satunya, buka pintu satunya. Setelah masuk, tutup pintu, tutup 2, masuk pintu utama, buka lagi, ya kan? Sistem security jadi semakin aman, semakin tidak nyaman biasanya. Kalau mau nyaman, ya nggak aman gitu. Ya kita tinggal memilih. Ya kalau mau biasa ya tengah-tengah aja. Pasalkan teknologi yang ada, kita edukasi, misalnya dengan melakukan enkripsi atau apa, pertukaran data bisa dilakukan dengan teknologi yang sudah ada, tanpa harus kita, informasi yang kita kirimkan bisa dicuri oleh orang lain. Monggo ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan. Izin bertanya, Pak, Iya, monggo Pak Nur. terkait ini seperti di BMKG kan kayak server mungkin ada, khususnya mungkin tsunami, mungkin kalau nggak salah itu ada yang di Jakarta, ada yang di Bali gitu untuk gempa tsunami kalau nggak salah ya Pak. Eh, itu kan mungkin biayanya perawatannya mahal gitu ya. Eh, kalau untuk teknologi cloud ini kira-kira kita kalau menyewa cloud itu untuk server itu masih memerlukan atau enggak Pak? Atau kita langsung cuma user aja gitu Pak? Maksudnya gimana, user Gitu, Pak. user dalam artian seperti apa? Misalkan kan kita perlu server banyak untuk mengolah data dan sistem peringatan dininya. Nah, kalau kita mungkin nggak perlu server, langsung ke ngolahnya langsung berbasis cloud, berbasis web, jadi kita langsung ke Amazon atau Google servernya gitu. Kira-kira itu lebih mahal mana gitu Pak, kalau kita punya server sendiri untuk olah data, untuk diseminasi peringatan dininya gitu Pak. Ya sebenarnya ke tergantung kebutuhan ya Pak ya. Kalau di layanan cloud dengan menggunakan machine learning ya, untuk training misalnya, untuk kalau di skripsi mahasiswa yang di kami informatika, biasanya kalau untuk training data dalam jumlah yang besar, itu kan mereka nggak punya server nih,
adanya laptop ya, kita butuh komputasi yang besar, kita bisa sewa cloud ya. Cloud seperti Amazon, atau Google Collabs dan lain sebagainya. Kan dia melakukan perhitungan sesuai dengan besarnya komputasi. Ya sebenarnya bisa dilakukan analisis dulu terkait kebutuhan komputasi yang diperlukan. Misalnya kan kita bisa kalau di komputer itu bisa dilihat CPU proses ya, CPU usage ya. Pernah nggak tekan Ctrl Alt Del di komputer Bapak Ibu, kemudian ada task management di situ dilihat kan bisa melihat beban penggunaan CPU ya. Sama ketika menggunakan server, server itu juga sebenarnya ada catatan log penggunaan CPU-nya. Jadi selama itu penggunaan servernya itu nggak optimal ya sebenarnya belum wajib memiliki CPU sendiri. Karena ya contohnya aja kalau beli server harganya 200 jutaan misalnya untuk melakukan proses komputasi. Belum lagi biaya perawatan, biaya listrik dan lain sebagainya. Nah kalau nggak ada duit bisa sewa cloud tuh. Untuk pengembangan ke depan misalnya. Ini udah habis lah servernya udah 20 tahun dan harus digantikan atau dilupuskan misalnya. Berikutnya adalah beli layanan cloud aja deh. Untuk melakukan komputasi ya bisa aja sebenarnya. Tetapi kan ada beberapa isu yang lain. Isu yang lain adalah terkait untuk penggunaan anggaran negara. Anggaran sewa kalau anggaran investasi kan gitu. Lebih lebih mudah pertanggungjawabannya sewa atau lebih mudah pertanggungjawabannya itu adalah belanja barang modal. Ketika mudah dalam belanja modal ya udah uang ada duitnya ya udah beli server nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kaitannya untuk efisiensi bisa dibandingkan kebutuhan kalkulasinya sebesar apa penggunaan CPU usage-nya untuk melakukan pertukaran data, kemudian untuk melakukan deteksi itu kalkulasinya sebanyak apa sih dalam waktu harian daily kalau itu masih menguntungkan untuk penggunaan server sendiri dengan beli server sendiri itu lebih untung ya mungkin lebih baik pakai server sendiri tapi kalau ternyata jauh lebih murah kalau sewa cloud ya bisa diasumsikan untuk sewa cloud kan itu bisa dilakukan perhitungan atau asesmen terhadap penggunaan sumber daya komputasi di instansi Bapak Ibu sebenarnya. Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo, silahkan. Yang lain yang mau didiskusikan atau hal yang ingin disampaikan, silahkan. Oke ya, Bapak Ibu, mungkin kalau nggak ada eh, presensi dulu, bisa diaktifkan kameranya untuk screenshot pengambilan gambar. Yang belum aktif, kameranya bisa diaktifkan. Oke, mungkin ada yang nanti bisa membantu untuk melakukan penangkapan. Oh ya, sekaligus untuk informasi aja untuk ujian tengah semester ya. Nanti itu ujian tengah semester, nanti ujiannya bukan tertulis ya, tapi take home. Take home-nya adalah melakukan analisis terhadap sistem informasi kebencanaan yang ada di lingkungan Bapak Ibu atau bisa membuat artikel tulisan terkait sistem informasi kebencanaan yang sudah ada nanti dibuat dalam bentuk artikel jurnal. Ini bisa disubmit di Spada disiapkan. Kemudian untuk tugasnya bisa mulai disiapkan dari sekarang. Bisa nanti kita diskusikan terkait apa saja yang bisa dibuat nanti pertemuan ke-7 nanti Bapak Ibu saya minta untuk presentasi. Laporannya dibentuk dalam bentuk artikel jurnal. Bisa melihat teknologi sistem informasi kebencanaan yang ada di lingkungan kerja atau bisa mengambil suatu kasus sistem informasi kebencanaan yang sudah ada. Gitu. Ya ini untuk persiapan aja karena kita sudah masuk ke minggu ke-5 ya. 4 atau ke-5 sekarang? 4 ya. Minggu keempat kita masih ada 3 pertemuan lagi. Jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan untuk ujian tengah semesternya untuk take home.
Jadi tidak datang, tidak mengerjakan soal secara online ataupun offline, bisa membuat tulisan. Temanya sudah saya bagi sekarang, silakan Bapak Ibu untuk mengkolek, bisa melakukan kajian terlebih dahulu. Nanti ada beberapa minggu bisa kita diskusikan sebelum presentasi di minggu ke-7. Itu Bapak Ibu, sampai ketemu minggu depan di kuliahnya, kalau nggak hari Kamis, hari Jumat. Kita lihat agenda juga supaya tidak bertabrakan dengan kegiatan yang lain. Kebetulan kemarin saya ada acara rapat, bisa kuliah hari Kamis, kita kembali ke hari Jumat. Minggu depan nanti diupdate lagi di hari Rabu, karena biasanya undangan juga datangnya mendadak. Gitu ya Bapak Ibu, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih.